Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga selalu sehat ya. Baik, hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk belajar. Hari ini kita akan membahas tentang mekanisme transport melalui membran plasma. Transport zat melalui membran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu transport pasif, yang kedua itu transport aktif. Untuk kali ini kita akan membahas tentang transport pasif. Untuk transport aktifnya kita bahas untuk minggu depannya. Untuk transport pasif ini meliputi difusi dipermudah, dan osmosis. Transport pasif adalah transportasi sel yang dilakukan melalui membran tanpa membutuhkan energi. Transport pasif ini bersifatnya spontan. Transport pasif terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi antara zat yang berada di dalam sel dengan zat yang berada di luar sel. Difusi adalah proses pergerakan partikel, molekul, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah hingga mencapai suatu keseimbangan. Untuk contoh sederhananya, kita ambil pemberian gula pada cairan teh tawar, maka lama-kelamaan gula tersebut akan larut ke dalam cairan teh tawar tersebut. Untuk gulanya itu termasuk konsentrasi tinggi, dan untuk cairan teh tawarnya tersebut termasuk konsentrasi rendah. Untuk contoh sel hidupnya, peristiwa masuknya oksigen O2 dan keluarnya karbon dioksida CO2 pada respirasi sel. Difusi dipermudah atau terfasilitasi adalah peristiwa difusi yang prosesnya dibantu protein yang ada pada membran. Untuk difusi dipermudah atau terfasilitasi dibagi menjadi dua, yaitu saluran protein dan protein transfer. Untuk yang pertama yaitu difusi dipermudah oleh saluran protein. Jenis difusi ini menggunakan saluran protein integral atau protein transfer. Saluran protein ini berfungsi untuk memindahkan molekul dengan konsentrasi pada biofisika. Untuk yang kedua yaitu difusi dipermudah oleh protein transfer. Nah, jenis protein transfer ini memiliki sifat enzim, di mana ion yang larut dalam suatu fluida akan dibawa oleh protein transfer ke tempat tujuannya. Osmosis adalah proses bergeraknya zat pelarut yaitu air dari larutan dengan konsentrasi rendah yaitu hipotonik ke larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi yaitu hipertonik melalui membran selaput semi permeabel sampai menjadi keseimbangan. Nah, di dalam proses osmosis yang perlu dipahami yaitu zat pelarut, yang kedua zat telarut, dan yang ketiga larutan. Untuk zat pelarut digunakan untuk melarutkan, contohnya yaitu seperti air. Untuk zat telarut yaitu zat yang dilarutkan oleh zat lain, contohnya itu seperti gula. Dan larutan yaitu campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat, contohnya yaitu seperti gula yang dimasukkan ke dalam air, diaduk hingga homogen.
Contoh dari osmosis, misalnya terdapat sebuah wadah yang berisi air di mana di dalam wadah dipisahkan oleh membran semi permeabel. Nah, di dalam wadah tersebut ditambahkan gula sebanyak 50 gram dan 10 gram. Maka di mana keduanya ini yang memiliki konsentrasi tinggi, yaitu gula sebanyak 50 gram, dia lebih pekat, sedangkan gula 10 gram memiliki konsentrasi lebih rendah atau cair. Nah, di bagian tengah terdapat membran semi permeabel. Membran semi permeabel ini merupakan membran yang dilalui zat yang tertentu saja. Dalam hal ini contohnya air. Maka jika terdapat proses perbedaan jumlah zat, perbedaannya pada konsentrasi yang lebih pekat memiliki tinggi cairan yang lebih tinggi. Alhamdulillah semuanya. Itulah materi yang bisa kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.